Wah. Alhamdulillah kita sudah tiba di bandara Iskandar Muda Aceh. Akhirnya ketemu lagi kita, Om. Iya benar. Oh, Iga kemarin ketemu di Tanjung Pinang. Ya, Sekarang ketemu di Aceh. Kalau dia belum nih, baru sekarang dia. Alhamdulillah dia udah tiba duluan. Dia nungguin kita. Jadi kita disambut tim dari Iskandar Muda tadi. Itu dahulu. Pokoknya mah seru lah. Akhirnya ketemu lagi sama si Om. Menyala. Proses masuk kendaraan dulu, Bang. Alhamdulillah ketemu Pak Yudi lagi. Dulu di Puslapur kita jalan-jalannya Pak. Sekarang di Iskandar Muda. Irdam. Sebagai apa Pak? Irdam. Sebagai Irdam. Mantap. Sanggamara Pak. Ibu tiba juga Bu. Ben. Kita sudah tiba di Desa Pantai Guyun. 3 jam dari bandara tadi. Oh, keren. Marinir.
Keseruan bersama Hasintel ini. Jasa. Hai bang. Ini anak. Ini anak. Oh, itu Pak. Ini yang rumah. Berapa orang ini Bu? Berapa keluarga? Masuk satu keluarga Pak, cuman sudah sama anak itu. Kabar Bu. Sarang burungnya keren. Manyar. Burung apa namanya? Manyar. Manyar. Mana di jalur belakang. Kemarin di situ. Ayo Pak, kita turun, Mas. Sambil nunggu gajah, gajah belum lewat lagi. Siapa Pak? Per tribulan atau per semester ini gajah lewat? Bulan 2. Bulan 2. Nah ini Mas Kiki pemilik lahan ini ya Mas. Iya Pak. Ini lahannya sebetulnya lahan apa Mas? Ini lahan pribadi. Heeh. Nama kebunnya Ribunara. 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 Yang paling utama di sini kopi. Kopi. Ada kandang entok, ada nila, Ikan. ikan nila, tambak Siap. nila, ada sapi. Yang di depan tadi kan kita lihat ada kandang sapi itu Pak, seberang pas kita berhenti tadi tuh. Siap. Yang di sini ada domba juga. Ya. Tuh, jadi memang konsepnya lebih ke keberagaman kayak gitu, saling melengkapi satu sama lain gitu dia Pak. Tapi saya lihat tadi sapi-sapinya liar ya. Enggak, itu karena memang kita pakai konsep rotational grazing, jadi memang kita nggak ngarit kan, jadi itu model kita pindah-pindahin lahan gitu. Gitu. Rumputnya udah berkurang, kita pindahin lagi sebelahnya. Nanti kalau udah mulai kurang pindahin lagi. Rumput yang pertama itu udah bisa tumbuh lagi dia Pak. Oke. Lanjutnya. Iga, mau ngapain nih? Kita mau mempraktekkan cara pelarutan bios, salah satunya bios grow. Ini nanti kita coba kayaknya untuk tanaman keras, untuk tanaman tahunan, perkebunan dan yang lain sih gitu. Bios growth. Iya. Sama satunya lagi kan karena di sini sapinya umbaran atau dilepas. Kalau kata Sundanya mah dikencar lah. Kencarkeun nya. Kencarkeun. Nah, kita kasih bios care untuk minuman sapinya. Oh, oke. Jadi suplemennya diakali dengan ini ya, lewat air minum ya. Lihat air minum karena kan di sini kambing sapi atau kambingnya diumbar Ya, dilepas kayak gembala gitu deh. Tuh, karena kalau misalkan kak sapinya yang di kandang bisa kita buat silase atau lain-lain gitu. Karena kan kita menyesuaikan dengan keadaan di sini. Nah, Bang Rahmat juga ikut nih sama Bapak Marinir ini. Ini bios biang yang dicampur dengan air 1000 liter. Lalu ini bios care, suplemen hewan organik. Kalau hewannya dikencarkan, nah pakai bios care lewat air minumnya. Nah ini bios pH net apa? pH net untuk netralin pH air bisa tanah juga. Oke, untuk menetralkan air dan tanah. Dan ini bios growth. Bios growth untuk pertumbuhan. Nanti saya ngadep ke sana, ibu-ibunya dari sana. Itu nanti tanaman itu tumbuhnya lama. Terus kalau pH-nya terlalu basah, itu sama juga malah membunuh tanaman. Jadi kalau pH yang asam itu kisaran angkanya di 4, di bawah 6. Kemudian pH yang basah atau cenderung basah di atas 7. Nah sekarang kita cek pH-nya itu pakai alat namanya pH meter. Udah pernah dicek belum sebelumnya ada di sini? Dulu awalnya pernah Pak. Pernah ya Pak? Oh. Oke, pH meter ini namanya alat pH meter. Kalau ini namanya pH universal. Kalau ini biasa lebih murah. Ini bisa beli di online gitu. Nah,
kita cek pH-nya ini di sini itu udah 8 ya. Cek pH airnya itu 8. Nah, kalau pH air 8 ini kan cenderung basa. Sebenarnya tidak perlu penambahan lagi ini pH, kecuali emang di tanah. Jadi kalau tanah itu kita harus cek pakai alat namanya pH meter, tapi pH meternya yang untuk tanah. Jadi alatnya seperti ini. Nah, ini ada tulisannya 34567. Nah, ini cara penggunaannya, bisa langsung ke tanah kita tes. Misalkan di sini ya. Nah, ini tinggal didorong aja sampai yang warna emasnya ke pendem. Nah, ini cenderung pH-nya bagus sebetulnya. Bisa dilihat sini Bapak-bapak Ibu-ibu. Nah, lihat angkanya 7 kan ya. Nah, 7 itu tandanya dia pH-nya netral. Kalau di bawah 7, 4 itu tandanya asam. Nah, itu harus dikasih yang namanya pH netral, menetralkan pH. Kemudian kalau misalkan 7 begini, ini tandanya tanahnya udah bagus. Di sini cocok untuk ditanamin apa aja gitu. Nah, misalkan ke tanaman itu pasti harus dipupuk. Kalau nggak dipupuk kan nanti tanamannya kurang bagus. Nah, ini ada namanya Biosgrow. Biosgrow ini bisa untuk semua tanaman. Nah, takarannya itu ada di belakang sini. Menyesuaikan tanaman apa yang mau kita siram. Misalkan tanamannya tanaman alpukat. Nah, itu kan masuknya tanaman perkebunan atau tanaman keras boleh. Tanaman keras perkebunan boleh. Itu dosisnya itu 50 gram per liter, 50 gram. Jadi kalau 50 gram itu 1 sendok ini biasanya itu sekitar 5 gram. Berarti berapa sendok? 10 sendok untuk 1 liter. 50 gram per liter, ya betul. Nah, jadi kalau 50 gram per liter itu disiramnya cukup 1 bulan sekali. Ya, jadi lebih irit. Gitu. Nah, ini kan berapa ini? Berapa liter? 5 liter biasanya kan. Berarti kalau misalkan 5 liter berarti sekitar berapa sendok? 50 sendok. Nah, seperti itu. Nah, berarti tadi berapa sendok? 1. Jadi nggak usah terlalu muncung tuh apa sampai kayak gunung gitu ya. Nah, ini langsung diaduk. Ini diaduk sampai larut. Ya. Tapi kalau dikasih ini, buahnya tetap ada, daun barunya tetap keluar. Gitu. Nah, nanti ini bisa disiram ke pohon atau tanaman. Nanti disiramnya di sekitar tanaman itu sendiri. Nah, ini nanti untuk tanaman. Nah, kemudian kan di sini banyak ada juga hewan kayak entok. Iya. Terus sapi, betul. Nah, kambing ada. Nah, itu kan biasanya tadi saya dengar di sini kandangnya itu dilepas ya, dikencar lah kalau orang Sunda bilangnya. Dilepasin dari kandangnya. Jadi cukup dikasih ke air minumnya. Terus biasanya kan sapi kan suka gampang kurus, terus cacingan, terus udah gitu males makan, nggak mau makan. Nah, dikasih ini Bu jadi lahap makannya. Nah, kalau ini tuh katanya jalur gajah, bro. Belum sampai. Belum kami di sana. Gue udah ditunggu sama Haji Hasbi nih, Gading. Bisa dicacah kecil, terus dimasukin kayak ke ember begini ya, misalkan. Biasanya ember yang 200 liter, yang besar, yang biru itu dimasukin rumput ke situ. Terus dikasih dedek, nanti dicampur sama larutan bios ini yang 1 liter itu, yang biangnya disemprot sampai rada basah tapi jangan becek ya. Udah gitu simpen lagi rumput, terus nanti kasih lagi dedek di atasnya. Udah gitu disiram lagi, ditutup pakai plastik, dikaretin pinggirnya, dibiarin 14 hari. Nah, 14 hari Pak, betul. Itu difermentasi, nggak akan busuk. Malah rumput atau makanannya ini jadi wangi, kayak wangi gula.
Itu di Tanjung Pinang juga udah ya dicoba. Jadi sapi yang kurus itu caranya pakai yang itu. Gitu, dikasih makanan itu. Gitu. Itu namanya silase. Ibu izin, itu Mas Rizky temennya Teteh ya Bu? Ya, teman SD ya. SD tante. Teman SD di Surabaya. Siap. Dulu besarnya masih segini-segini, cabi-cabi, gendut-gendut. Sekarang pulang kampung ke sini Mas? Iya, kemarin kan terakhir kuliah di Jerman aku Pak. Oh, Memang udah selesai, akhirnya ya udah balik ke Aceh, balik ke kampung lah sekarang bertani biar nggak putus generasi pertaninya Pak. oh betul ya Bu. Anak-anak muda itu sekarang susah untuk mau jadi petani Bu. Betul. Karena memang mengelola lahan sebesar ini dengan tidak punya keterampilan dan pengetahuan itu hasilnya zonk. Tapi Siap. saya sangat mengapresiasi usahanya Mas Rizky di sini yang mengembalikan alam bentuk aslinya, tetapi dengan memanfaatkan mengambil keuntungan dari hasilnya juga. Teknologi apa yang tadi pakai Kang? Teknologi apa nih kalau untuk konsep perkebunan sendiri sebenarnya kita pakai permaculture. Jadi permaculture itu permanent agriculture. Jadi itu kayak sebuah prinsip dan etika yang dimana bisa ngajarin kita untuk lebih berkoneksi kepada alam gitulah Pak, untuk membaca tanda-tanda alam, pola-pola alam gitu kan, karena segala di alam ini kan berpola ya gitu. Cuman karena mungkin teknologi sekarang modernisasi, jadi kita udah mulai kehilangan nilai-nilai tersebut kan gitu. Jadi dengan permakultur itu yang bisa bantu kita untuk lebih terkoneksi kembali lah sama alam gitu Pak. Sesuai dengan program Bapak Ibu Ekologi Sport and Tourism Bu ya? Ya. Mantap. Harapannya akan banyak generasi muda yang nggak usah generasi muda lah, ibu-ibu juga. Siap. Yang mau belajar bertani di sini, yang mau belajar yaitu tadi membaca tanda-tanda alam, supaya kalau kita menyayangi alam Menyayangi alam kita. menyayangi kita. Mantap. Terima kasih. Kata abang ini di Palembang dimakan Pak. Makan, ada manis kok. Juga apa namanya? Ya, kan berpengaruh. Tetapi kan kalau Di sini tempat apa Mas? Di sini tempat apel gajah tuh. berapa hari yang lalu? Ini udah 3 tahun yang lalu yang pertama saya jaga. Oh, setelah itu nggak ada lagi? Datang juga. Datang juga? Datang. Berapa bulan sekali mereka lah? Nggak tentu, kadang-kadang 2 bulan sekali, kadang-kadang 1 bulan sekali. Oh, oke. 323 langsung. Nah ini untuk bioskop untuk hewan. Ya, oke. Awas miring Pak. Lurus ke sini. Nanti kalau miring nanti duriannya miring-miring loh Pak. Nah, ini dari PKU Koramil sudah di sini dan Dunang. Alibaba. Ya. Kami tidak tahu pembandingnya karena kami kan baru lihat sekarang. Menurut saya sudah bagus. Ini namanya air bening. Alhamdulillah. Satu lagi.
Tanahnya kurang ini ya Pak, nanti di Digemurin lagi, Bu. Bang, ini Bang. Kata dia. Udah ada yang minum tadi nih? Belum? Subur. Ada yang ikan, ada yang siap. Pak Ijin, Untuk makan ikan. keseruan hari ini ke gunung. Saya pikir Bapak dari bandara itu langsung hotel, ternyata enggak. Iya, Bapak di tuh selalu hotel, begitu. Di sini hotelnya. Siap. Lihat tuh, Siap. tuh hotel tuh. Hotelnya Laskar. Mantap. Keren kan? Keren Pak. Jadi di sini ada seorang pemuda sini, Mas Rizky ya. Nah, ini dia. Nanti Ini punya lakonnya. kalau nanti sudah ada perkembangan dari yang ditanam, dari apa yang dibilang sama Bapak dan Ibu, kabari ya. Oke, kita kirim foto nanti. Jadi sesuai dengan program beliau, ekologi, sport, and tourism ya Pak ya. Wah. Ini Babinsa nih. Nah. Ini tuan tanahnya. Babinsa izin. Awasnya, bantu ya. Bantu. Siap. Jangan Rizky. jangan manen, jangan tidak nanam. Siap. Siap. Ya, manen karena nanam. Siap. Siap. Mantap. Semangat terus. Siap. Manen Semangat. aturan nanam itu namanya naon? Apa Pak? Ya gitu deh. Jin. Pokoknya kita support apapun yang ada di sini Pak ya. Untuk Mas Rizky dan warga sekitar sini Kita Pak ya. pemerintah harus jalan. Siap. Daerah mana nih? Daerah mana nih? Daerah apa ini? Pantai Kuyun. Pantai Kuyun. Pantai Kuyun Bapak. Mana? Kecamatan Setiabakti. Kecamatan Aceh Jaya. Aceh Jaya. Aceh lah ya. Bersama rakyat TNI kuat. Ini Bang Taufik Rizal. Gimana Bang? Mantap, Seru nggak? seru. Lenan Jenderal ke desa-desa, hutan-hutan, mengingat ini lihat potensi yang ada. Siap betul. Mantap Bang. Mantap. Biasanya kan nanti ada pengendapan dulu sebelum masuk ikannya kan. Pak, ini bakterinya masih dorman, masih tidur. Jadi harus diaktifkannya, dilatih air, sama dikasih makanannya gula. Kita sama-sama berada di Aceh, kamu dari, Jakarta. saya dari Tanjung Pinang. Jadi saya tuh tadi sahur di Tanjung Pinang, Saya sahur di Jakarta, buka di Aceh. Aceh. Gaya. Kayak sahur kayak duka di mana? Ting. Bisa di Medan. Bisa. Bisa. Jadi hidup itu tidak ada yang tahu, Bro. 5 menit ke depan tidak tahu. Besok entah masih di Aceh atau di Medan atau di Padang nggak tahu. Let's go. Ini juga sama. Apa? Buka di Aceh. Setuju banget. Ngopi di Aceh. Siap. Terasain kopi Aceh kan. Mantap. Kopi Aceh yang strong, Dek, aslinya dari mana? Dari Bangka. Bangka Belitung? Iya. Oke. Emang suka dengan pertanian? Iya. Kenal abang nih, mulai sering diajak ke sini. Bagus. Generasi muda sekarang tuh jarang yang suka pertanian. Kamu jadi duta pertanian aja ya di Aceh ya. Oke? Oke. Terima kasih Bang. Sudah membantu. Sama-sama. Abang berarti dari satuan mana? Denintel Kodam. Iskandar Muda. Sangat marah, tetap semangat. Apa tuh Bu? Ribu Nara Coffee. Coffee. Mantap Bu. Buat nanti habis buka Bu, kita ngopi. Makasih ya. Senang banget. Nanti kita pasti mau lagi ya. Siap Ibu. Ada yang sudah di toples Bu? Sudah. Ini udah siap jual ya? Organic base. Ya. Mantap.
Kang Rizky tetap bertahan dengan organik, oke? Organik. Pak Sob seru. Woi seru, mantap sekali, luar biasa. Bang Kogab luar biasa, mau datang ke wilayah ini tuh tangan kantong-kantong logistik berkuat, luar biasa. Mantap. Terima kasih Pak Sob. Siapa Pak? Pak, terima kasih. Iya Pak. Masih Bapak PM yang tadi nih. Kiri, lurus. Oke. Aman sudah. Aha. Lihat Om, jembatannya lihat. Mas Rizky, makasih ya. Siap. Pamit. Terima kasih sudah hampir. Sip, semangat.